Ya, selamat datang di mata kuliah pemrograman sistem. Pada modul kali ini, kita akan membahas mengenai file system dan mount. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita melakukan akses terhadap suatu disk, kita tidak bisa langsung mengakses ke dalam hardware tersebut. Ada bagian-bagian yang perlu kita load terlebih dahulu, terutama driver dari disk tersebut, jika kita misalnya menggunakan suatu RAID. Ya. Nah, di sini untuk dapat kita mengakses ke dalam suatu file, ya, kita membutuhkan yang namanya file system. File system ada beberapa jenis, ada FAT, ada NTFS, ada XT. Ya, beberapa file system tersebut berguna untuk melakukan pengaturan terhadap file atau beberapa block device yang ada di dalam sistem kita. Oke, jadi pada umumnya ya di dalam suatu device itu terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu ada namanya karakter device. Jadi karakter device ini menghandle data karakter by karakter. Seperti yang kita lakukan terhadap terminal. Kita memasukkan input ke dalam terminal, kita memasukkan keyboard atau input keyboard kita ke dalam suatu teletype, itu adalah sebuah karakter device. Nah, ada juga yang merupakan block device, ya, di mana block device ini adalah cara yang kita gunakan agar kita bisa mengakses ke dalam suatu block device. Block device itu dalam artian storage berupa hard disk, storage berupa SSD, storage berupa SD card, ya. Nah, di sini kalau kita coba lihat definisi dari file system, ya, sebelumnya mungkin erat kaitannya antara block device dengan file system. Jadi di file system ini merupakan sebuah abstraksi yang mencoba untuk meretrieve dan mengupdate suatu file. Ya, file itu di dalam hard disk atau di dalam storage itu direpresentasikan di dalam bentuk blok-blok. Ya. Nah, struktur pengaturannya itu dilakukan oleh yang namanya file system. Ya, jadi itulah bergunanya file system untuk kita bisa melakukan indexing, kita bisa melakukan akses, kita mengetahui di posisi mana file kita berada, itu berkat dari file system. Nah, di sini di versi-versi Linux awal ya, dev ada beberapa entry di sini. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di /dev ini. /dev ini merupakan representasi suatu file dari sebenarnya adalah sebuah device di sana. Baik itu karakter device ataupun block device. Mengenai lebih detailnya mengenai karakter device dan block device ada di modul kernel, ya, kernel device driver. Ya, jadi di sana ada dua jenis, yaitu block device ataupun karakter device. Nah, di sini di /dev ini kita bisa melihat device-device yang nempel terhadap komputer kita atau di sistem Linux kita. Dia direpresentasikan dalam bentuk file. Jadi ini hanya sebuah representasi yang sebenarnya dia itu adalah dia mengakses ke dalam device tertentu. Ya. Nah, di sini di Linux 2.6 ke atas ya kita menggunakan udev, di mana dia bergantung terhadap sysfs file system. Oke, kalau kita lihat dari hierarkinya suatu file system, kita biasa melakukan mounting, ya. Mounting hal yang biasa ketika kita melakukan pencolokan flash disk, kita mencolokkan hard disk eksternal kita ke dalam suatu device, itu sebenarnya sistem kita melakukan mounting. Walaupun kalau kita menggunakan Windows nggak terlihat ya, jadi kita masukkan disk, lalu kita bisa melakukan mounting di sana. Tapi kalau di Linux itu memang secara filosofis kita melakukan mounting terhadap device tersebut. Mountingnya bisa ke dalam folder kita. Jadi mount itu bisa diartikan sebagai bahasa pemasangan, ya, pemasangan. Bukan mengcopy ataupun mensalin, tapi dia melakukan pemasangan. Ya, jadi lebih tepat bahasanya adalah pemasangan. Karena bisa dipasang dan bisa dilepas. Kalau di copy kan misalnya kita mengcopy suatu disk. Mengcopy ya berarti kita mengcopy seluruh isi dari disk tersebut ke dalam disk yang lain atau block device yang lain. Tapi kalau mounting di sini kita hanya memasang. Kita pasang lalu bisa kita lepas, ya. Itu bisa dilakukan dengan cara
pertama melakukan mount, lalu setelahnya kalau kita mau kita lepas, yaitu kita bisa melakukan U-mount ya, atau unmounting terhadap device yang nempel tadi. Lalu di sini digambarkan secara singkat mengenai bagaimana suatu layout di dalam disk ya. Di sini kita lihat di bagian awal ada master boot record ya. Pasti kalian sudah mempelajari apa itu master boot record. Master boot record adalah yang pertama kali diakses oleh sistem ya, artinya di dalam disk itu bagian yang pertama kali diakses adalah master boot record ketika komputer akan mau nyala ya. Itu ada di dalam modul boot sequence. Silahkan kalian coba untuk pelajari di dalam modul boot sequence. Lalu ada partisi-partisi yang biasa kita lihat, ada partisi 1, ada partisi 2, ada partisi 3, dan partisi 4. Ini biasanya disk-disk yang kita gunakan untuk melakukan booting, itu biasanya ada master boot record, ada partition-partition yang kita gunakan untuk menyimpan beberapa file di dalam sana. Lalu di dalam partisi itu ada bagian-bagiannya lagi, tidak langsung filenya kita taruh di sana, tapi ada yang namanya boot block, ada namanya super block, ada yang namanya free space management, dan ada index node ya. Nah, jadi di sini baru ada file dan directory kita. Jadi tidak sesimpel yang kita pikirkan kalau kita taruh suatu file lalu dia langsung dioccupy di dalam blok-blok tersebut ya. Itu memang benar, tapi ada komponen-komponen lain yang berusaha untuk membantu dalam melakukan indexing file-file tersebut. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ada boot block ya. Ini merupakan blok pertama di dalam suatu partisi. Nah, di sini super block itu punya informasi size dari inode table. Terus ada size dari logical block di dalam file system. Terus size dari file system di dalam logical blocks. Lalu ada juga yang namanya inode ya, atau index node table ya. Jadi di mana index node ini berperan dalam hal melakukan pointer terhadap blok-blok device atau data block ya. Jadi data block ini akan ditunjuk oleh yang namanya inode. Nah, jadi mindset kita ketika kita belajar suatu file system itu sebenarnya harddisk yang kita punya itu kita tidak bisa langsung mengakses yang namanya data-data blok tersebut. Data-data blok tersebut dibantu oleh yang namanya inode atau index node. Jadi bisa dibilang dia ditunjuk, blok-blok tersebut ditunjuk oleh yang namanya inode, pointer. Ya, jadi pointer tersebut akan menunjuk data blok. Jadi ketika kita mengakses ke file kita, sebenarnya kita meminta inode-nya untuk menunjuk data blok yang mana. Gitu. Jadi kita nggak langsung mengakses ke data blok. Semuanya dibantu oleh yang namanya index node. Lalu berikutnya ada file system ya, atau yang biasa kita kenal sebagai misalnya NTFS, ext2, FAT ya. Oke, ini adalah yang kita bisa lihat mengenai inode ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa yang cukup spesial di sini. Jadi ada data block ya, jadi ada data blocknya, ada indirect pointer block ya, terus ada indirect pointer block ya, double indirect pointer block, dan triple indirect pointer block. Nah, apa perbedaannya gitu. Nah, jadi ini adalah inode-nya. Jadi ini sebenarnya udah melakukan pointer nih dari misalnya 0. Jadi inode 0 itu mempoint misalnya data block 0. 1 itu misalnya menunjuk ke data block 1 misalnya. Ya, jadi di sini adalah indirect pointer block dari 0 sampai ke 11 ya. Itu langsung ke data block ya. Jadi dari 0 ke data block 1 ke data block 1, 2 ke data block 2. Lalu berikutnya di sini ada dari sekitar 12 dan 13 ya. Itu ada yang namanya double indirect pointer block. Nah, apa itu double indirect pointer block? Jadi si pointer ini melakukan pointer lagi
ke dalam sebuah pointer, pointernya akan baru pointer ke data block yang sebenarnya gitu. Jadi ada agen di sini ya, ada agen pointer block lagi. Jadi poin ke poin ya, jadi dari poin ini dia mempoin ke yang lain, lalu poin ini baru melakukan pointer terhadap data block. Lalu berikutnya ada triple. Nah, triple itu ada yang di inode 13 dan 14 ya. Triple itu artinya dia sebagai pointer block menunjuk pointer block yang lain. Ternyata pointer block yang lain ini menunjuk pointer block yang lain juga baru ke data block ya. Jadi agennya di sini ada ya, kalau termasuk dengan pointer block yang pertama ya ada 3 indirect pointer block ya. Dan yang di sini hanya 2 indirect pointer block, kalau yang ini hanya 1 indirect pointer block gitu. Jadi perbedaannya di situ ya. Mungkin kalau kita implementasikan atau kita coba lihat dari sisi realnya ya, ketika kita memiliki file kecil ya, filenya size-nya kecil ya, dia tidak memerlukan indirect pointer block yang banyak ya. Misalnya satu indirect pointer block itu bisa untuk 1024 bytes ya. Kita analogikan seperti itu. Kalau kita punya file yang kecil, dia bisa langsung indirect pointer block ini langsung menunjuk ke data block yang dimaksud ya, karena dia sudah cukup gitu. Namun kalau file kita besar, biasanya dia akan memakai pointer block yang berturunan ini ya. Kenapa? Karena dia memiliki kapasitas yang cukup besar ya. Dengan kapasitas yang besar, dengan indirect pointer yang bisa juga banyak di sini, otomatis file yang besar juga bisa ditunjuk ya. Jadi makanya kenapa kalau kita mengcopy file besar itu akan jauh lebih lambat dibandingkan kita mengcopy file yang kecil ya. Pertama dari size-nya juga, tapi dari sisi pengindeksan ya, dia akan memakai file yang besar akan memakai indeks yang menunjuk indeks yang lain, yang menunjuk indeks yang lain juga. Ketika kita memakai file yang kecil ya, dia hanya menunjuk indeks langsung ke data block ya. Jadi analoginya seperti itu. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa dipahami ya. Jadi perbedaan kenapa file kecil selain dari size-nya ya, dia karena di sini untuk menunjuk file yang besar kita butuh banyak inodes atau index node. Ya, jadi misalnya satu blok itu terdiri dari 1024 byte ya. Di sana terdiri dari 12 direct block yang terdiri dari 0 sampai 11 ya. Jadi 0 sampai 11 ini adalah 12 direct block. Terus ada indirect ya. Indirectnya itu adalah ini double indirect block ya. Karena ini dengan ini jadi double indirect atau triple indirect block ya. Dan triple indirect. Jadi kalau kita lihat di sini suatu file system dengan 1024 byte block dan 12 direct block, kalau kita hitung 12 tambah 256 tambah 256 kuadrat tambah 256 pangkat 3 kuadrat ini karena dia punya indirect pointer block. Lalu di sini ada 256 pangkat 3 ya, karena triple indirect pointer block. Lalu dikalikan dengan 1024, kita menghasilkan bisa membaca file atau kapasitas yang dimiliki itu bisa 17 GB. Oke. Nah, biasanya yang akan kita pakai untuk melakukan mounting atau pemasangan terhadap suatu file system adalah command mount ya. Secara praktikal mudah ya, namun kalian harus memahami bahwa setiap kali kalian melakukan mounting itu sebenarnya kalian memasangkan device tersebut ke misalnya ke dalam folder di tempat kita. Jadi hanya masang ya, bukan kita mengkopikan file ke dalam folder kita. Ya, ada juga umount, terus fsck, ada mounts, partition, mtab, dan fstab. Oke, jadi untuk bagian teori mengenai mounting itu sampai di sini dulu ya. Jadi nanti kita akan coba lanjutkan untuk praktikal bagaimana kita melakukan mounting terhadap suatu file system. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan semoga modul ini bermanfaat.